Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali pada learning online, belajar secara online. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penulisan ilmiah, baik untuk skripsi, tesis, dan disertasi, yang di dunia internasional sih dikenal dengan satu istilah, yaitu tesis, dan pendekatan sistematis, empiris, dan objektif serta universal. Session ini pun dipersembahkan oleh Logic Institute buat teman-teman Logic Channel. Tentu setiap universitas atau setiap mahasiswa yang belajar, baik di strata 1, strata 2 maupun di tingkat doktoral, strata 3, itu umumnya universitas telah memiliki pedoman penulisan. Ini hanya contoh, jadi teman-teman jangan lihat pada logonya. Ini hanya contoh buku-buku pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Ini kembali pada universitas masing-masing. Namun secara umum juga bisa kurang lebih sama atau bisa diperoleh pada pendekatan-pendekatan yang sama. Bagian pertama kita akan belajar 9 part atau 9 bagian dari tulisan ilmiah yang umumnya kurang lebih sama, baik di tingkat strata 1, strata 2 maupun di S3. Jadi demikian pula untuk tahap proposal dan tahap akhir, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, bagian pertama itu adalah judul. Tentu judul ini memiliki metodologi tersendiri dalam menyusunnya, yang sebentar pada bagian video pertama ini akan saya jelaskan secara detail. Kemudian yang kedua adalah halaman pengesahan. Tentu seluruh karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi harus memiliki halaman pengesahan. Kemudian yang ketiga adalah pendahuluan. Kemudian part 4-nya adalah tinjauan pustaka. Part 5-nya adalah metodologi. Part 6 adalah hasil dan pembahasan. 7 kesimpulan dan saran. 8 daftar pustaka. 9 itu lampiran. Nah, kita masuk dulu bagian pertama, yaitu adalah bagian dari penyusunan proposal. Ini sangat penting bagi teman-teman yang lagi ingin penelitian. Jadi bagian proposal itu kita hanya mengambil 7 poin dari atau 7 poin dari 9 poin yang ada, atau 7 bagian dari 9 bagian yang ada. Bagian poin 1 atau bagian 1 sampai bagian 5 itu wajib di proposal. Kemudian yang kedua adalah poin ke-8 dan ke-9, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Lampiran dalam proposal umumnya berbentuk kuesioner atau daftar pertanyaan ataupun peta lokasi dan sebagainya. Nah, bagian pertama itu judul. Kita masuk pada bagian judul. Bagaimana menyusun judul yang baik untuk sebuah penelitian. Judul ini seringkali menjadi dilema karena dalam penelitian kita sering diminta judul oleh pembimbing ataupun jurusan atau prodi dari universitas tempat kita belajar. Sementara judul ini memiliki hal yang unik. Judul itu harus mencerminkan penelitian itu. Nah, sebenarnya yang tepat adalah bukan menyetor atau menyebutkan judul, tetapi adalah meminta, jadi prodi atau jurusan meminta tema apa yang akan dikaji atau hal apa yang akan dikaji. Nah, itu yang selanjutnya akan diarahkan oleh penasihat akademik ataupun bimbing yang telah ditunjuk untuk kemudian menjadi sebuah judul yang lebih baik. Karena judul ini di akhir penelitian pun bisa berubah dan sebagainya. Baik, 3 hal penting yang terkait judul
ada 3 hal penting dan 1 bonus, yaitu jadi kurang lebih 4. Yang pertama adalah menentukan tema atau hal apa yang ingin diteliti. Jadi teman-teman, sahabat Logic Channel, pertama adalah meneliti, contoh misalnya meneliti perikanan. Nah, perikanan ini skala besar. Meneliti pertanian ini skala besar. Jadi difokuskan pada subsektor misalnya, perikanan tangkap, kemudian pemasaran produk, budidaya, dan lain sebagainya. Nah, temanya dulu atau hal apa dulu yang ingin dikaji. Itu kemudian yang kita tentukan. Saya ingin meneliti tentang perikanan tangkap. Tahap berikutnya, teman-teman menentukan aspek apa yang ingin diteliti dalam perikanan tangkap itu. Kalau misalnya perikanan tangkap temanya. Nah, contoh misalnya aspek teknis. Bagaimana efisiensi alat tangkap, bagaimana efektivitas alat tangkap, bagaimana selektivitas alat, dan sebagainya. Itu bagaimana merancang size dan atau volume kapal dan sebagainya. Berikutnya, aspek manajerial, bagaimana pengelolaan, tingkat pengelolaannya, bagaimana kemudian sumber daya manusia, bagaimana dan sebagainya. Atau aspek lingkungan, bagaimana ekosistem perairan, kemudian pencemaran dan sebagainya. Banyak hal yang bisa diteliti. Nah, tentukan aspek ini, tentukan tema pertama, kemudian tentukan aspeknya. Kita sudah mendapatkan 2 poin dari judul itu. Bahwa kita sudah mendapatkan temanya, kemudian kita sudah mendapatkan aspek apa yang akan dikaji. Tema dan aspek ini akan sangat menentukan tahap berikutnya, yaitu lokasi. Tentu kita akan mencari lokasi yang ada perikanan tangkap. Jadi teman-teman tidak akan mencari perikanan tangkap misalnya di puncak gunung dan sebagainya. Itu di pinggir pantai, di pulau dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, aspek teknis. Adakah yang telah meneliti aspek-aspek yang lain di situ? Nah, keberuntungan kemudian jika belum ada. Kemudian yang bagian yang bonusnya adalah jika teman-teman mampu untuk menentukan metodenya, maka itu akan jauh lebih baik. Contoh misalnya, apakah penelitian ini terkategorikan eksperimental atau survei dan lain sebagainya. Kalau contoh dari perikanan tangkap bisa saja dilakukan secara survei, bisa juga dilakukan secara eksperimental dan menguji alat bantu penangkapan seperti misalnya pencahayaan dan lain sebagainya. Oke. Tahap berikutnya dalam judul adalah tentu menyusun kalimat judulnya. Jadi kalau sudah menentukan tema, kemudian kita telah menentukan aspek, kemudian menentukan tempat, tentu kita sudah punya 4 poin. Nah, kalau kita menentukan metodologi, tentu kita sudah punya 4 poin yang bisa kita susun. Nah, ternyata ada 11 langkah yang harus dilalui kemudian untuk menentukan judul itu. Jadi teman-teman, selama ini kita anggap bahwa menentukan judul itu simple, tapi ternyata kadangkala rumit gitu. Yang pertama adalah judul penelitian atau kalimat yang tersusun itu adalah kalimat pernyataan atau statement. Jadi kalimatnya positif. Biasa kita temukan kalimat tanya, tapi itu mungkin dalam jurnal. Tapi lebih difokuskan pada skripsi, tesis, dan disertasi umumnya adalah kalimat pernyataan. Jadi bukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, harus spesifik atau unik, mencerminkan isi penelitian, konsep, metode, atau tempat. Jadi kalau konsepnya tadi misalnya perikanan tangkap, kemudian metodenya adalah eksperimental atau survei, kemudian tempatnya di pulau A, itu sudah unik gitu. Kita sudah mengarah pada satu judul yang kita yakini itu bisa kita teliti. Yang keempat, judul itu harus singkat, simple, to the point, maksimum 4 baris. Relatively 2-3 baris, judul itu menjadi menarik. Karena judul yang panjang akan menyulitkan membaca atau audiens untuk mengetahui apa poin dari judul itu. Yang kelima, dalam judul tidak diperkenankan adanya tanda baca, koma, titik, tanda kutip, dan sebagainya. Jadi hindari tanda baca. Kemudian yang keenam, kata sambung maksimum 3 kata atau maksimum 4 kata lah. Umumnya 2 atau 1 dan 3 kata.
Contoh misalnya kata dengan, kata di, dan kata dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris, which, on, in, at, etc. Yang berikutnya, ketujuh, adalah terdapat teks pengantar. Nah, ini penting. Jadi seringkali kita membuat judul itu, kita langsung pada temanya, hal pokok yang dikaji. Contoh tadi perikanan tangkap. Tapi kita perlu apa yang akan diteliti. Nah, aspek yang diteliti itu akan mengungkit kalimat pengantarnya. Contoh misalnya, peranan kelembagaan berbasis masyarakat terhadap perikanan tangkap di Pulau A. Jadi ada peranan. Atau pengaruh pemberian umpan terhadap perikanan tangkap di Pulau B misalnya. Nah, itu. Jadi ada kalimat pengantar yang kita gunakan, ada kata pengantar yang kita gunakan. Kata pengantar itu terserah teman-teman, tergantung dari umumnya terkait dengan metodologi dan aspek. Yang kedelapan adalah judul itu berpola kausalitas atau berpola komparatif. Jadi menunjukkan hubungan sebab akibat, ada pengaruh, jadi pengaruh A terhadap B, atau hubungan komparatif membandingkan misalnya perikanan tangkap di A, Pulau A, dan perikanan tangkap di Pulau B, atau membandingkan alat tangkap A, efisiensi alat tangkap A, dan efisiensi alat tangkap B, contoh itu. Tentu bisa saja perbandingannya menjadi banyak. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang kesembilan, tentu judul itu harus originalitas, harus baru. Jadi salah satu tujuan dari review literatur itu adalah menemukan bahwa penelitian kita menjadi baru. Nah, di strata S3 atau di strata doktoral itu diwajibkan novelty, kebaruan dari penelitian itu, baik dari sisi kebaruan keilmuan maupun dari sisi kebaruan metodologi yang digunakan. Yang berikutnya, judul harus menarik perhatian pembaca. Jadi judul yang kita tampilkan itu memberikan daya tarik. Oh, ini apa ya? Ini terkait apa ya? Sehingga pembaca tertarik untuk melihat lebih jauh tentang isi dari judul atau dari penelitian yang kita lakukan. Jadi bersifat provokatif dalam tanda kutip positif atau seksi gitu, tapi dalam konotasi positif. Yang terakhir, bagian ke-11 adalah bentuknya frase. Tidak memiliki predikat, jadi bukan tersusun seperti subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Jadi lebih bersifat kalimat yang berbentuk frase. Nah, 11 tahapan ini harus terkandung dalam judul sehingga judul itu bisa mencerminkan judul yang baik dan benar. Ini adalah contoh-contoh saja, beberapa contoh saya ungkit satu, pengaruh konsentrasi ragi yang berbeda terhadap pertumbuhan populasi. Nah, ini berarti kausalitas, pengaruh pemberian konsentrasi ragi pada suatu media terhadap pertumbuhan populasi Depnia. Ini jadi mikroorganisme yang diuji cobakan, plankton, dan dilihat konsentrasi ragi itu bagaimana pengaruhnya. Jadi ini berhubungan kausalitas. Itu contoh saja. Nah, berikutnya kita akan masuk di bagian pendahuluan. Tentu untuk menghindari materi yang terlalu panjang dan membosankan, cukup pada sampai sini teman-teman. Selamat belajar dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.